Seperti dikutip dari situs liputan6.com, sebanyak 16 orang yang sedang melakukan ritual mandi bersama di sebuah rawa dengan kondisi telanjang bulat diamankan oleh polisi. Lokasinya ada di Desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Kamis siang 11 Maret 2021. Dalam video yang beredar, mereka berendam di rawa tanpa ada satu helai kain pun yang menutupi tubuh mereka. Kemudian mereka diamankan ke Polsek Cigelis. Selanjutnya oleh pihak berwajib dibawa ke Polres Pandeglang untuk berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan atau Bakor Pakem. Saat ini kejadian ini masih dalam proses penyelidikan Satreskrim dan mereka sedang mendalami apakah memang ini terkait dengan ajaran sesat atau bukan. Para anggota kelompok yang melakukan ritual mandi telanjang bersama pria dan wanita itu sampai di Polres Pandeglang sekitar pukul 4 sore. Berdasarkan keterangan sementara yang dihimpun, penyidik dari anggota yang berendam di rawa, mereka menganut ajaran Akekoh atau Balata Sutak. Padepokannya berada di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dahulu, ajaran ini dibawa oleh seseorang yang kemudian sudah meninggal dan diteruskan oleh orang lain yang masih satu keluarga. Antara ketua dan orang yang meneruskan ajaran ini memang masih satu keluarga. Kemudian pihak berwajib sedang melakukan rapat dengan Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan apakah ajaran Balata Sutak atau Akekoh masuk dalam aliran sesat atau tidak. Masyarakat dihimbau untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang belum diketahui kebenarannya, sehingga bisa dipastikan bahwa peristiwa ini masih dalam proses pendalaman apakah ini masuk ke dalam ajaran sesat atau tidak. Adapun tanggapan dari MUI adalah sebagai berikut. Ya Pak Kiai, kita memang perlu hati-hati mana yang memang kepercayaan. Benar dia melakukan sesuai dengan syariat Islam, tapi ada menyimpang nih kepercayaan. Mana memang benar-benar aliran sesat. Ayat suci Al-Quran dia gubah, dia mengatakan bisa memanggil Rasul. Ini bagaimana Pak Kiai? Ya pasti salah. Salah Kalau ya? Al-Quran diubah pasti salah. Pasti salah. Jadi ya? mau bilang kepercayaan, mau bilang tentang aliran itu pasti salah. Ya. Karena sudah kitab suci yang diubah. Yang kedua, kalau bertemu dengan Nabi Muhammad memungkinkan, tapi tidak dalam keadaan bangun. Mungkin dalam mimpi Rasulullah SAW itu memungkinkan, tetapi tidak dengan mengubah. Jadi mulai dulu tuh ada banyak peristiwa, orang tuh ngaku jadi nabi, ngaku orang itu hebat. Karena apa? Ada obsesi ya, apakah dia karena kemuliaan atau obsesi dia hebat, nanti paranormal banyak orang yang datang bertamu untuk minta obat dan lain sebagainya. Jadi banyak motif sebenarnya ketika orang mengaku dengan kondisi tertentu. Ya. Tapi ketika dia sudah mengubah Al-Quran, mengubah ayat suci, dia sudah penistaan. Baik. Dan dia pasti berhadapan dengan keyakinan umat Islam. Berhadapan dengan MUI pada akhirnya. Nah, Dokter Danardi, bahasa medisnya ini apa? Apakah ini termasuk waham? Atau juga ini halusinasi ketika dia merasa bertemu dengan Rasul, bisa manggil Rasul atau bagaimana? Ini tergantung di baliknya, bahwa ketika mengatakan bahwa saya bisa berkomunikasi dengan Rasul, saya bisa bertemu itu, apakah nanti dalam suatu wawancara itu bisa katakan bahwa oh ini motivasinya untuk uang, oh ini motivasinya supaya saya jadi dukun supaya lebih hebat, atau memang benar-benar dia mengatakan ini ada bisikannya seperti apa. Kalau itu halusinasi, dengan obat hilang. Ya. Jadi harus dipastikan dulu bahwa motivasi di balik dia memberikan suatu keterangan tadi apa. Ini perlu ditelusuri. Orang soleh itu nggak cerita. Kalau orang yang soleh bisa ketemu dengan Nabi, dia nggak cerita. Karena takut dia yang menjadi ria. Karena itu ada orang-orang yang istimewa dan biasa dengan perbuatan tertentu. Jadi kalau tidak nyambung dengan akidah Islam, apalagi mengubah Al-Quran, kita meyakini dia tidak benar. Oke, pada akhirnya masyarakat memang harus aware ya, harus mengerti gitu mana yang memang menyimpang, mana yang kemudian merupakan penipuan, dan juga mana yang juga ternyata halusinasi begitu ya Dok ya. Untuk itulah nanti kita serahkan kepada MUI juga melakukan pemantauan secara seksama ya. Yang paling penting adalah masyarakat cari guru yang jelas track record agamanya. Nah ini seperti ini ya, karena makin banyak ya Pak Kiai, aliran-aliran sesat di Indonesia tumbuh, diputus, tumbuh lagi yang baru, ditegur, tumbuh lagi yang baru.
kalau mungkin bahasa istilahnya, apakah MUI kurang keras menegur mereka atau pengawasannya masih terlalu lemah, hanya himbauan, pendekatan, ini bagaimana Pak Kiai? Kalau soal ada orang yang sesat, orang yang ngaku-ngaku ya Nabi, itu ada sejak Nabi Muhammad. Ya. Jadi memang dakwah kita selamanya sampai akhir zaman ada. Dan dengan motivasi berbeda-beda, ada karena tadi memang kejiwaan, ada yang motifnya adalah kemuliaan, ada motifnya karena uang. Jadi motifnya macam-macam. Jadi mau seperti apapun kehidupan kita ya sampai akhir kiamat ada orang maksiat, ada orang mungkar, ada orang yang menyalahgunakan agama pasti ada. Oleh karena itu dakwah akan selalu disampaikan dan terus kita gerakkan. Tapi juga maksiat pasti ada, penyimpangan tetap ada. Dokter, supaya masyarakat tidak tertipu daya, karena biasanya mereka mau mengajarkan aliran-aliran sesat ini, dia konsisten kemudian datang mengetuk pintu, bertemu terus berulang-ulang hingga pada akhirnya luluh juga, terpedaya juga. Nomor satu bahwa jangan sampai kehilangan rasional. Ya. Kemudian kedua, kalau katakanlah kita menjadi ragu, kita jangan berpikir sendiri. Kita harus bertanya pada orang lain. Apalagi kalau tadi bahwa di masalah agama ya, carilah ustadz yang lain, carilah guru yang lain untuk mencocokkan bahwa saya kok dapat informasi seperti ini ya. Itu untuk menyamakan bahwa oh ternyata yang saya terima ini benar, oh ternyata yang saya terima ini kurang benar. Oke, Dokter Danadi terima kasih, Pak Kiai terima kasih. Kita lihatlah nanti bagaimana untuk yang di wilayah Pandeglang, penyelidikan seperti apa, mungkin teguran keras untuk semua bibit-bibit aliran sesat yang ada ya. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Dokter Danadi.